Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisca Humida Marpaung, analis perencanaan dan kerjasama di Unit Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung pada Aneka. Apa itu Aneka? Aneka adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh ASN. Nilai-nilai tersebut akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai yang pertama yaitu akuntabilitas, adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi dalam memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai tersebut yang pertama mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar saat terjadi konflik antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor atau pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari atau mencegah keterlibatan dalam politik praktis, lalu berperilaku adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, memiliki sikap perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah atau pelayan publik. Mengapa akuntabilitas itu penting? Akuntabilitas itu penting karena menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Karena akuntabilitas itu berperan penting, kita harus tahu apa saja sih aspek di dalam akuntabilitas itu. Adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, dan memerlukan konsekuensi. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik secara administratif maupun secara politik berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Lalu bagaimana kita menjadi seorang ASN yang akuntabel? Harus memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, dan mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Nilai Aneka yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan implementasi rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara yang didasari pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai ASN, kita harus memiliki rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, kemudian diaktualisasikan ke dalam fungsi dan tugas kita, sehingga diharapkan dapat menghasilkan ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, bangsa, dan negara. Kemudian, bagaimana seorang ASN dapat mengaktualisasikan nilai nasionalisme di dalam fungsi dan tugasnya? Nasionalisme diaktualisasikan sesuai dengan fungsi dan tugas pada ranah berikut. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus menjaga kedaulatan negara, mengupayakan situasi yang damai, dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian pada ranah kebijakan publik, ASN harus memiliki nilai kepublikan yang berorientasi pada kepentingan publik, menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Lalu, pada ranah pelayanan publik, ASN harus memiliki integritas tinggi dalam melayani sesuai dengan kode etik ASN, bersikap adil, tidak diskriminatif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja yang memuaskan bagi publik. Selanjutnya, nilai ketiga dari Aneka adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Berikut adalah nilai-nilai dasar etika publik yang dapat kita jadikan pedoman untuk mengaktualisasikan etika publik dalam fungsi dan tugas sebagai seorang ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN dapat direalisasikan dengan cara yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Ketiga, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kelima,
Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan untuk manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian, bagaimana seorang ASN mengaktualisasikan nilai etika publik di dalam tugas dan fungsinya? Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan sebagai penimbang dan alat evaluasi dan jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, nilai keempat dari Aneka adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil sesuai dengan standar penjaminan mutu. Misalnya, visi misi Kementerian ATR BPN adalah melayani profesional dan terpercaya. Komitmen mutu dipersepsikan oleh setiap ASN terhadap pelayanan berupa ukuran baik atau buruknya pelayanan yang diberikan. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab ASN harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder. Nilai-nilai komitmen mutu adalah efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, lalu inovasi berarti cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi dengan perubahan, dan orientasi mutu, yaitu apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagaimana aktualisasi komitmen mutu bagi seorang ASN? Yaitu dengan cara orientasi kepada publik, orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar, bersikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Cara kerja tim sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat, komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, dan ramah, lalu melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan selalu melaksanakan perbaikan yang berkelanjutan atau mengevaluasi diri. Nilai Aneka yang terakhir yaitu anti korupsi. Kata korupsi sudah tidak asing lagi kita dengar. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dapat terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Perilaku korupsi terjadi karena sikap mental materialistik dan konsumtif di masyarakat, serta sistem politik yang masih mendewakan materi. Faktor-faktor penyebab korupsi diantaranya adalah karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Demi menghindari perbuatan korupsi, sebagai ASN, kita harus mampu melaksanakan nilai-nilai anti korupsi dalam pekerjaan sehari-hari. Apa saja nilai-nilai anti korupsi tersebut? Yang pertama, kejujuran. Kejujuran berarti tidak berbohong dan tidak berbuat curang. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian berarti memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian. Keempat, kedisiplinan, yaitu harus taat dan patuh kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras, yang artinya mau bertekun, memiliki daya tahan, daya kerja, dan pendirian keberanian. Yang ketujuh, kesederhanaan, yaitu memiliki gaya hidup yang sederhana dan tidak hidup boros. Yang kedelapan, keberanian, berani mengatakan dan membela kebenaran. Dan yang terakhir, keadilan. Aktualisasi nilai anti korupsi bagi seorang ASN dilakukan dengan cara: pertama, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas sehingga semua peluang korupsi dan penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Kedua,
menjadi tunas integritas dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan membangun sikap anti korupsi. Artinya, ASN lah yang menyebarkan bibit-bibit positif anti korupsi di lingkungan kerjanya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian pemaparan singkat dari saya mengenai nilai-nilai pada Aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Semoga pemaparan singkat saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton.